kabar nih? Lorna dan Nana gimana? Sehat? Sehat, Lause. Wah, puji Tuhan. Adik-adik juga semua di rumah pagi ini sehat dan udah siap kita mau sekolah minggu online. Iya. Nah, tapi sebelum kita mulai sekolah minggu online, Lause ajak Nana sama Lorna kita gerak badan dulu ya. Oke, Ya, Lause. oke. Coba kita goyangin kepalanya. Terus goyangin badannya. Biar semangat. Sekarang kita lari-lari kecil. Yang lebih semangat lagi. Iya. Oke. Sudah semangat ya? Sekarang Lause. kita mau puji Tuhan. Kita mau nyanyi lagu Sebab Dia Hidup. Yuk, semuanya bertepuk tangan adik-adik. Karena Tuhan Yesus, Tuhan yang hidup buat kita. Anak Allah, siapa namanya? Yesus namanya, menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati, tebus dosaku, kubur kosong, membuktikan Dia hidup, sebab Dia hidup, sebab Dia hidup. Ada hari esok, sebab Dia hidup. Ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Sekali lagi ya, yang semangat. Anak Allah, Yesus namanya, menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati, tebus dosaku, kubur kosong, membuktikan Dia hidup. Ayo lebih semangat lagi. Sebab Dia hidup. Ada hari esok, sebab Dia hidup. Ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Oke, sekarang adik-adik, sebelum kita lanjutkan pujian kita berdoa dulu yuk. Semuanya lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus. Pagi hari ini kami mengucap syukur Tuhan masih memberkati kami dengan kesehatan. Dan pagi ini kami siap untuk memuji Tuhan, siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Tuhan berkati setiap kami. Ini doa kami ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah yang baik yang mengasihi kami berdoa. Amin. Lause. Ya, ada apa Lorna? Lorna punya sahabat loh. Oh ya? Siapa? Siapa itu? Coba bisikin Lorna. Nana. Nggak kedengeran. Coba yang lagi. Nana. Oh Nana. Makasih. Wah, Nana sahabatnya. Kalau Nana gimana? Lorna dia punya sahabat. Siapa? Ya, siapa namanya? Sahabatnya baik banget. Baik banget. Coba bisikin Lorna siapa namanya? Yesus. Siapa? Dengar nggak? Dengar Lorna. Siapa? Sus. Siapa Sus? Coba yang jelas. Yesus. Oh, Yesus. Iya. Itu sahabatku juga, Nana. Itu mah sahabat Lause juga. Kalau gitu, sekarang kita nyanyi lagu Sahabatku. Oke. Sahabatku, Yesuslah sahabatku, sahabatmu. Yesuslah sahabatmu, sahabat kita, sahabat yang sejati. Sahabatku, sahabatmu, sahabat kita.
kita mau berdoa Bapa kami. Yuk. Our Father, art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, the power, and the glory forever and ever. Amen. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam cobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Kaulah yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. 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 Nah, Lorna, Nana, tadi kan kita udah semangat nih muji Tuhan ya. Iya, Udah Masa. menyanyi sama sukacita. Iya. Sekarang saatnya mau dengar firman Tuhan. Yeay. Yeay, kita mau dengar firman Tuhan ya. Akan disampaikan sama Musitri nanti. Oke, Lasa. Ya, tapi kita nyanyi satu lagu dulu. Oh, oke. Ya, ada satu sobatku. Yuk. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani diriku. Tahu nggak namanya siapa? Ya, yuk. Namanya Yesus, yes. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Kita sebut lagi namanya. Namanya Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Sekali lagi. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani diriku. Kita yang kuat ya, sebut namanya. Namanya Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Siapa namanya? Namanya Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Halo, Lasa Inggris. Halo, Musa. Enana. Sudah waktunya kita dengar cerita Musa nih. Terima kasih ya sudah Yuk, kita memimpin. cari bangku yuk. Ya, Ayo, cari ada bangku Musa. ya. Duduk yang manis ya. Iya. Halo adik-adik, selamat pagi. Mana suaranya ya? Halo, selamat pagi. Iya begitu, bagus. Bagaimana kabarnya? Top Marco top. Wah, puji Tuhan ya. Tuhan memelihara kita sampai hari ini. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di surga, siapkan hati kami untuk kami boleh belajar firman-Mu.
agar melalui firman-Mu kami boleh menjadi anak-anak Tuhan yang selalu bersandar dan percaya kepada Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, hari ini Muse Tri, nanti juga Lose Ingrid pakai baju hitam. Biasanya baju hitam itu tentang apa? Gambarkan tentang apa? Duka cita. Iya, ada murid Tuhan Yesus, waktu dia mendengar Yesus bangkit, dia nggak percaya. Dia bilang apa? Hatinya sedih. Sudah sekarang saya udah nggak di Yerusalem lagi. Saya mau pergi pulang saja ke tempat asal. Dia sedih adik-adik ya. Dia sedih. Dia ajak temannya, ayo Kleopas, kita pulang saja. Coba tebak kira-kira pulang kemana? Itu di belakang ada tulisan EM. Ayo kira-kira mereka mau pulang kemana? Mereka mau pulang ke Emmaus. Iya, Emmaus, satu daerah di Yudea yang kecil. Mereka dari sana dan mereka mau pulang. Kenapa pulang? Karena pada waktu mereka ke Yerusalem, mereka mengikut Yesus. Yesus dia pikir adalah seorang nabi yang hebat ya. Nah, di dalam perjalanan itu mereka ngomong-ngomong, iya ya, sedih ya. Yesus yang kita harapkan jadi penyelamat orang Israel mati. Adik-adik tahu nggak? Waktu itu orang Israel dijajah siapa? Dijajah Romawi. Masih ingat gak pelajaran sejarah Indonesia dijajah Belanda berapa tahun? 350 tahun. Terus sejarah Alkitab. Orang Mesir menjajah atau memperbudak Israel berapa tahun? Ayo. 430 tahun. Nah, sekarang orang Israel dijajah oleh Kekaisaran Romawi berapa tahun? 700 tahun. Wah, 700 tahun. Lama sekali. Maka mereka menantikan apa? Mesias yang menyelamatkan. Jadi waktu mereka pergi ke Emmaus, mereka berdua ngomong, iya sedih sekali. Sampai tidak sadar, tiba-tiba ada seorang yang muncul di tengah mereka. Orang itu berkata, apa yang sedang engkau percakapkan? Mereka bilang, hah? Apakah kamu satu-satunya orang asing di sini? Masa kamu tidak dengar ada berita yang heboh? Ada berita yang menggemparkan. Iya, memang berita apa itu? Nah, kata seorang yang baru muncul tadi. Iya, itu berita tentang Yesus. Padahal kami berharap waktu itu Yesus akan menolong kami semua, membebaskan dari penjajahan Romawi. Ternyata tahu tidak, Yesus disalib dan dia mati. Tapi yang mengherankan, Maria Magdalena pagi-pagi kasih kabar Yesus bangkit. Saya tidak percaya. Masa ada orang yang mati bangkit, dia sudah disalib, dicambuk, ada mahkota duri. Waduh, nggak mungkin bisa bangkit. Dan lagi bukan hanya Maria Magdalena, Simon Petrus dan Yohanes juga bilang bahwa mayatnya guru tidak ada. Tapi saya nggak percaya. Makanya saya akan pulang ke Emmaus. Saya sudah tidak mau lagi ke Yerusalem, mengharapkan Yesus yang jadi Mesias, tapi tidak. Maka adik-adik, orang yang hadir di tengah-tengah mereka itu berkata, betapa lambannya hatimu mengenal kitab suci. Bukankah di Alkitab, di kitab suci sudah dijelaskan bahwa Mesias bukan membebaskan orang dari fisik atau kesulitan fisik,
tetapi Mesias membebaskan orang dari dosa. Mereka akan dibebaskan dari belenggu dosa yang selama ini mencengkeram mereka. Maka Tuhan Yesus yang hadir pada waktu itu bersama dengan mereka menceritakan seluruh cerita tentang Mesias yang ditulis oleh para nabi. Bahwa Mesias akan membebaskan manusia dari dosa. Nah, adik-adik, waktu Yesus bercerita, hati mereka hangat, hati mereka semangat. Tapi sayangnya mereka tidak kenal orang itu siapa ya. Orang yang baru datang ini siapa ya. Mereka tidak kenal, seakan-akan matanya tertutup. Kenapa ya? Kenapa ya mata mereka kok tidak bisa melihat dan mengenali Yesus? Karena hati mereka sedih banget dan mereka tidak berpikir, tidak pernah memimpikan bahwa Yesus bisa bangkit seperti yang Yesus omongkan bahwa pada waktu Yesus mengajarkan kepada mereka 3 hari dia akan bangkit. Adik-adik, mereka berjalan sampai ke Emmaus. Dan pada waktu mereka sudah sampai ke tempat di mana yang akan mereka tuju, nah Tuhan Yesus akan pergi. Tapi 2 orang ini bilang, jangan, ini sudah sore, sudah mau malam, udah gabung aja dengan kami. Adik-adik tahu apa yang dikerjakan Tuhan Yesus? Tuhan Yesus mengambil roti, dia memecah-mecahkannya, ya dia berdoa, memberkati roti itu, dia memecah-mecahkannya. Wah, adik-adik, waktu mereka melihat apa yang dikerjakan Yesus, mereka langsung ingat tentang apa? Mujizat yang dilakukan Tuhan Yesus. Mereka mengingat semua pengajaran Tuhan Yesus. Tapi saat itu Tuhan Yesus langsung hilang. Adik-adik, kehadiran Yesus di tengah-tengah murid ini yang pergi ke Emmaus membuat apa? Semangat. Yang dulunya mereka putus asa, tidak mau lagi melayani Tuhan, meninggalkan Yerusalem, meninggalkan murid-murid Yesus yang lain. Begitu dia bilang, iya, itu Yesus. Maka mereka langsung balik lagi ke Yerusalem. Padahal 7 mil, itu belasan kilo. Mereka jalan. Begitu sampai di tempat di Emmaus, mereka balik lagi ke Yerusalem. Untuk apa? Untuk bercerita bahwa Yesus benar-benar sudah bangkit. Nah, adik-adik, apa yang kita bisa pelajari dari cerita ini? Kadangkala ya, kesulitan, kesedihan, penderitaan membuat kita melupakan siapa? Melupakan sahabat kita yang sejati. Siapa? Tuhan Yesus. Dia sahabat yang sejati. Dia tidak tinggalkan kita. Sama seperti pada waktu Tuhan Yesus tidak tinggalkan murid-muridnya. Dia hadir di sana. Dia memberikan semangat. Bagi siapa? Bagi orang yang percaya. Ya. Sesudah itu, sesudah kita diberikan semangat oleh Tuhan, sesudah kita menyadari Yesus sahabat sejati, ayo apalagi yang akan kita lakukan? Kita belajar untuk bercerita tentang siapa? Tentang sahabat yang sejati itu, sahabat yang baik. Sahabat yang baik itu yaitu Tuhan Yesus, bukan hanya sekedar menemani kita, tapi dia menebus dosa kita. Dia menang, dia bangkit atas kuasa maut. Maka bagi setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus dengan sungguh-sungguh, dia bisa apa? Dia bisa bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Ya, Tuhan Yesus menyertai kita setiap waktu, menuntun kita setiap saat. Yesus sahabat yang sejati.
Sama juga seperti yang dikatakan di dalam kitab Amsal. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar pada pengertianmu sendiri. Nah, murid di Emmaus itu bersandar pada pengertiannya sendiri bahwa Yesus tidak bangkit. Tapi pada waktu dia percaya pada Yesus, dia bertemu dengan Yesus, dia melihat Yesus bangkit. Wow, dia semangat. Dia semangat memberitakan bahwa Yesus sudah bangkit. Nah, adik-adik, hari ini masih punya semangat tidak? Semangat untuk percaya, semangat untuk bersukacita, semangat juga untuk memberitakan tentang kebangkitan Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan menolong kita, menolong Lause, menolong adik-adik di rumah untuk tetap semangat. Ya, Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih. Melalui putramu Yesus Kristus, kami boleh melihat keselamatan yang Engkau berikan. Dan Yesus Kristus sudah menang atas maut. Dia bangkit mengalahkan maut sehingga kami beroleh semangat, kami beroleh pengharapan untuk senantiasa percaya kepadanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sekarang kita ada ayat hafalan yang tadi Lause sudah omong ya, di Amsal pasal 3 ayat yang ke-5 ya. Amsal pasal 3 ayat yang ke-5. Ayo kita pakai gerakan ya. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar pada pengertianmu sendiri. Oke, kita ulang ya. Amsal pasal 3 ayat yang ke-5. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar pada pengertianmu sendiri. Ya. Kiranya Tuhan menolong kita semua untuk tetap apa? Percaya bahwa Yesus bangkit. Yesus menjadi sahabat. Yesus Allah yang bisa menjadi pengharapan kita. Nah, kiranya Tuhan memberkati adik-adik semua, memberkati papa mama yang di rumah, sehingga kita boleh tetap bersemangat. Oke, sampai di sini sekolah minggu kita. Tuhan memberkati, tetap semangat karena Yesus sudah bangkit. Dadah.